Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini saya akan sharing-sharing terkait tentang 4 materi kunci yang perlu teman-teman ketahui guna meningkatkan probabilitas atau kemungkinan teman-teman dapat memperoleh nilai yang tinggi untuk jenis seleksi kompetensi teknis pada bagian etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa untuk seleksi itu sendiri terbagi atas 4 jenis. Yang pertama kompetensi teknis, lalu ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir adalah kompetensi terkait tentang wawancara, terusus penilaian terhadap nilai integritas dan moralitas. Terusus pada jenis seleksi yang nomor 2, 3, dan 4 itu ternyata informasi mengenai bobot, jumlah soal, dan lain-lain itu tinggal menunggu ketetapan dari Panselnas. Oleh karena itu, maka teman-teman bisa untuk memaksimalkan mengenai jenis seleksi yang pertama, yakni kompetensi teknis yang terbagi atas 2 bagian. Ada kompetensi teknis menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, lalu ada kompetensi teknis tambahan. Nah, terusus untuk yang CAT ini terdapat 4 jenis seleksi yang akan teman-teman diujikan. Yang pertama itu materi tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua ada seleksi bahasa Inggris, kemudian penalaran dan pembacaan masalah, dan yang keempat itu adalah dimensi psikologi. Lalu lebih lanjut untuk kompetensi teknis tambahan itu terdapat 2 jenis subseleksi. Yang pertama itu seleksi wawancara, dan yang kedua itu tentunya praktek mengajar atau micro teaching. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 4 materi kunci agar teman-teman memperoleh nilai yang tinggi untuk kompetensi teknis bidang etika dan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke materi kunci yang pertama. Baik, untuk materi kunci yang pertama, diharapkan itu teman-teman bisa mengunduh terkait tentang salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 54 tahun 2016 yang secara khusus membahas tentang tata nilai, budaya kerja, dan kode etik pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, kita akan sedikit mereview terkait tentang salinan ini. Kita scroll ke bawah, terdapat beberapa nanti informasi-informasi yang baiknya teman-teman pelajari terkait tentang salinan ini. Jadi yang pertama itu terdapat definisi dari apa itu tata nilai. Ternyata berdasarkan salinan ini, tata nilai merupakan pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga definisi dari apa itu budaya kerja, yang merupakan falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi. Kemudian, apa itu pegawai? Jelas di sini. Sekarang kita lihat itu beberapa tata nilai dalam kementerian, ada sinergitas, sinergi, integritas, ada inovatif, akuntabel, dan profesional. Kemudian pada pasal 3 membahas secara jelas terkait tentang budaya kerja pegawai. Kemudian kita lihat di sini. Nah, pasal 5 itu memberikan 2 ayat. Yang pertama itu untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan budaya kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, disusunlah kode etik. Nah, adapun kode etik itu yang dimaksud adalah terdapat 5 poin. Etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama pegawai, etika dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan dalam bernegara. Selanjutnya, kelima poin etika ini dijelaskan secara rinci pada pasal-pasal selanjutnya. Ada pasal 6, kemudian pasal 7, dan seterusnya. Jadi, saya harapkan teman-teman dapat menggoogling dan mengunduh file ini guna untuk referensi utama teman-teman dalam mencari atau mengetahui informasi tentang etika, terusus dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman mungkin bisa mencari peraturan kode etik yang menghususkan tentang di kampus tujuan teman-teman masing-masing. Insya Allah itu kalau kalian googling maka nanti akan muncul semua informasi terkait etika dosen dalam lingkup perguruan tinggi tertentu. Jadi itu tadi materi kunci yang pertama tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 54 tahun 2016. Selanjutnya kita masuk ke materi kunci yang kedua. Baik, untuk materi kunci yang kedua ini terkait tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oke, kenapa? Karena paling tidak teman-teman dapat mengetahui berapakah atau apa sih standar-standar yang ditetapkan secara nasional untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mari kita lihat apa-apa saja yang ada dalam salinan ini. Oke, ada standar penelitian, ya, ada standar pengabdian masyarakat, kemudian ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut, dalam salinan ini juga merupakan dasar nanti teman-teman harus mempelajari target tentang Tridharma perguruan tinggi. Oke, seperti yang terlihat pada poin 7 ini terdapat definisi dari perguruan tinggi itu apa, program studi itu apa, pembelajaran itu apa, penelitian itu apa, dan sebagainya. Oke. Kemudian apa itu SKS? Jadi SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Nah, lalu ada juga penjelasan mengenai siapa itu dosen, siapa itu tenaga pendidikan. Oke, apabila kita melihat pasal 2, itu Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu terdiri atas 3. Pertama, Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kita masuk ke ayat 2, menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Berarti berdasarkan informasi ini maka kita dapat mengetahui bahwa Tridharma perguruan tinggi itu yang dimaksud merupakan yang pertama Standar Nasional Pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut nanti silakan teman-teman dapat membaca salinan ini secara lebih detail. Oke, terkait tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke materi kunci selanjutnya. Oke, untuk materi kunci selanjutnya, ini merupakan salinan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Jadi dalam salinan ini menjelaskan secara detail terkait tentang beban-beban kerja nanti yang teman-teman lakukan apabila teman-teman berkesempatan menjadi dosen nantinya. Jadi informasi ini melengkapi informasi tentang Tridharma perguruan tinggi karena dalam salinan ini akan diberikan secara jelas informasi beban-beban kerja apa sajakah yang termasuk ke dalam kriteria pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga ada beban kerja dosen lainnya yang kita sebut sebagai beban kinerja pada bagian penunjang. Oke, kita lihat. Oke, jadi kita lihat dulu rubriknya. Untuk unsur pendidikan itu ada 2, pendidikan formal dan melaksanakan pelatihan dasar. Jadi untuk kegiatan pendidikan formal itu kegiatannya teman-teman yang S2, kemudian melanjutkan studi S3,
apabila kalian menyelesaikan studi S3 kalian, maka kalian akan mendapatkan ijazah doktor dan ternyata SKS-nya itu atau kreditnya per semester sebanyak 12. Ataupun apabila kita melaksanakan pelatihan dasar perjabatan golongan 3, maka nilai SKS per semesternya itu adalah sebanyak 2 SKS. Lebih lanjut, adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan, yang pertama itu melaksanakan perkuliahan. Sini jelas ya. Selain itu juga ternyata membimbing seminar, itu membimbing KKN dan sebagainya itu juga termasuk ke dalam pelaksanaan pendidikan. Lalu kita lihat lagi pada bagian penelitian. Nah, untuk bagian penelitian kita lihat itu menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Jadi dia terbagi lagi teman-teman ya. Jadi ada hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan, dapat berupa monograf atau referensi. Kemudian ada hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter. Ada jurnal ilmiah, jelas ya. Oke. Kemudian kita lihat pada bagian pengabdian kepada masyarakat, itu menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah dan sebagainya, serta masih banyak lagi, dan ada juga unsur penunjang. Oke. Nah, jadi itulah tadi beberapa materi-materi kunci yang perlu teman-teman pelajari guna untuk meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan nilai maksimum pada poin seleksi kompetensi teknis, etika, dan tridharma perguruan tinggi. Kalau begitu, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.